Pengaturan dasar aplikasi eGuru. Setelah kita unduh aplikasi eGuru dari link Google Drive yang sudah diberikan, kemudian kita buka menggunakan Microsoft Excel, lebih direkomendasikan menggunakan versi 2010. Dengan tampilan seperti ini, kita bisa memilih yes atau no. Langkah pertama yang kita lakukan ialah mengatur mata pelajaran aktif. Di sebelah kiri sini berwarna kuning, kita klik mata pelajaran aktif, kemudian kita klik pilih mata pelajaran. Lalu kita ubah sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Selanjutnya, kita sesuaikan nama kita di sini. Setelah selesai, kita klik simpan. Kita klik simpan. Kemudian kita kembali ke menu utama. Langkah kedua ialah mengecek semester aktif. Kita klik semester aktif. Pastikan semester aktif di sini sudah benar. Apabila belum benar, maka kita ubah. Apabila sudah benar, maka kita boleh tekan simpan, lalu kembali ke menu utama. Langkah selanjutnya ialah menyesuaikan KIKD. Maka kita buka KIKD di sini atau di atas ini. Lalu kita lihat KIKD pelajaran kita. Di sini kita dapat menyesuaikan sesuai dengan kelasnya. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk mata pelajaran Dignas, KIKD-nya sudah ada. Adapun mata pelajaran mulok seperti Tafis dan Aerobik perlu ada penyesuaian terlebih dahulu. Untuk menyesuaikan KIKD, kita klik sesuaikan KIKD. Misalnya ada KIKD yang mau kita sesuaikan, ada perubahan atau ada penambahan atau pengurangan. Untuk merubahnya, kita klik di sebelah kanan sini, maka sebelah kirinya akan berubah. Misalkan di sini saya ganti 37 kelas 7 KI 3 0. Maka di sebelah kiri pun akan berubah. Saya kembalikan lagi. Lalu kita sesuaikan KI-nya di sini, kompetensinya di sini, lalu materinya di sini. Ini penting karena nanti materinya akan keluar di deskripsi nilai tampilan rapor setiap siswa. Maka dipastikan kita sudah mengisinya dengan benar untuk materinya khususnya. Lalu di bawahnya kelas 8, lalu di bawahnya lagi kelas 9. Karena saya mengampu pelajaran mulok, maka saya mengetik manual untuk KIKD ini. Setelah selesai, maka kita kembali lagi ke KIKD, kita tekan simpan untuk memastikan perubahannya sudah disimpan, tersave. Lalu kemudian kita masuk ke pemetaan materi. Pemetaan materi yang dimaksud ini adalah KIKD atau KD yang akan kita nilai di ledger ini. Maka pertama kita lakukan adalah mengubah semua KKM dengan sekali klik di sini ubah. Karena KKM-nya 80 untuk pelajaran saya klik ubah. Maka semuanya berubah. Kalau misalkan untuk pelajaran aerobik, karena KKM-nya 75, klik 75, diklik ubah, maka semua KKM-nya akan berubah menjadi 75. Saya kembalikan lagi menjadi 80, klik ubah, KKM-nya akan kembali menjadi 80. Setelah kita mengubah KKM sesuai dengan pelajaran kita, kita memastikan atau menginput kode sesuai dengan KIKD yang akan kita nilai. Sesuai dengan ledger sebelumnya. Caranya adalah kita tinggal mengklik di sini kodenya. Misalkan saya ingin menilai 73.1, 73.2 sampai 73.5. Bagaimana mengecek atau memastikannya? Kita bisa klik KIKD, maka di sini ada kodenya. Kita bisa kopas, misalkan ini mau saya ajarkan di semester 1, ini di semester 2. Saya copy ini,
Ctrl dan C, kodenya saja. Lalu saya masuk ke pemetaan materi, lalu saya paste di sini, Ctrl V misalkan, maka akan berubah otomatis materinya sesuai dengan KIKD sebelumnya. Saya kembalikan lagi di sini 73.1, kemudian 73.2. Ini untuk semester 1 nilai KD 3. Lalu di samping kanannya KD 4 pun untuk semester 1. Selanjutnya di kolom bawahnya ada semester 2 di kelas yang sama, kelas 7. Apabila ada penyesuaian materi, maka kita bisa klik di sini, maka dia akan berubah. Misal saya tulis tajwid, maka akan berubah. Kalau ingin sama persis dengan KIKD, kita hapus, maka dia akan sama persis. Kemudian di bawahnya kelas 8 semester 1, kelas 8 semester 2, sampai kelas 9 semester 1, dan kelas 9 semester 2. Kita tuliskan kodenya sesuai dengan yang akan kita nilai di ledger, begitupun di keterampilan. Setelah semuanya sudah benar, kita klik arsip, lalu kita klik simpan, kemudian kita kembali ke menu utama. Langkah ke-5, betul, langkah ke-5 ialah mengatur penilaian. Di sini kita akan mengatur bobot nilai. Untuk pelajaran saya di nilai pengetahuan, nilai hariannya 70%, ujian tengah semesternya tidak ada maka 0%, dan ujian akhir semesternya 30%. Normalnya untuk mata pelajaran kita mengatur sama seperti ini, jadi nilai hariannya 50%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Apabila guru memberikan nilai pengetahuan bobotnya sama dengan keterampilan, maka ini bisa diubah. Setelah kita sudah pastikan nilai sudah betul, pengaturan nilai, kita klik simpan, lalu kembali ke menu utama. Langkah terakhir sebelum kita mulai input nilai ialah kita masuk ke ledger nilai pengetahuan dulu. Lalu kita mengatur format yang ada di sini. Di sini ada beberapa format. Kita bisa klik, ada 3 format, simple, kompleks, dan tunggal. Kalau simple, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Saya klik tampilan saja. Kalau kompleks, ini yang kalau saya klik simple, maka tampilannya hanya seperti ini. Yang di atas adalah KD yang kita nilai. Untuk merubah KD ini, kita kembali ke pemetaan materi. Kita lihat di sini, saya mengisikan 74.1 sampai 7.4.4. Maka di nilai sini keterampilan pun ada sampai 4. Kalau saya ingin menilai sampai 7.45, maka saya klik di sini 7.4.5. Dia berwarna merah karena sudah ada di semester 2. Lalu saya klik di keterampilan, lalu saya klik segarkan, maka akan tambah di sini satu kolom 7.4.5. Karena saya tidak menilainya di semester 1, maka saya hapus. Saya kembali ke nilai keterampilan, saya klik segarkan, maka dia akan hilang. Baik, untuk ini adalah format simple. Apabila setiap KD hanya dapat satu nilai. Apabila setiap KD ada beberapa nilai, kita bisa klik format kompleks. Maka setiap KD ada 3 nilai. Di sini saya memberikan ilustrasi. Kita perlu membagi persentase di nilai ini. Misalkan ini 100% untuk KD 7.4.1 ada 3 nilai, maka saya bagi hingga totalnya 100, harus 100. Di 7.4.2 hanya ada 2 penilaian, maka saya 50-50, totalnya 100. Tapi nanti di akhirnya nilai harian totalnya adalah 50%, sedangkan ujian tengah semester 25 dan 25% untuk akhir semester ujian. Untuk mengatur bobot nilai tadi,
saya ingatkan, klik menu utama, lalu klik atur penilaian. Di sini untuk penilaian bobot nilai. Kembali lagi ke ledger nilai keterampilan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, materi yang kita tulis akan tampil di sini sesuai deskripsi. Sangat terampil sudah menguasai dalam materi-materi yang tadi kita sudah sesuaikan di KIKD. Kemudian ada satu lagi format tunggal. Format tunggal ini kita pilih apabila kita hanya memberikan penilaian dari ujian akhir semester saja. Misalkan di sini saya klik 100 tanpa ada nilai akhir. Namun karena saya melakukan penilaian dengan kompleks, maka saya klik kompleks untuk nilai keterampilan. Adapun di nilai pengetahuannya, saya memilih simple, karena setiap KI, setiap KD hanya satu penilaian. Di sini juga ada menu yang Miss dan Mister bisa klik. Bisa diatur KKM untuk menampilkan KKM. Akan ada tambahan KKM di sini. Kalau tidak perlu klik KKM, kita sembunyikan. Lalu materi, bobot, keterangan, tanggal teks atas, dan NISN ini untuk penampilan saja. Bisa dihapus, bisa tidak. Selanjutnya sudah bisa mulai input data nilai dari nilai pengetahuan ke nilai keterampilan. Satu persatu bisa kopas langsung dari e-ledger, bisa juga di input manual. Setiap ada perubahan, jangan lupa untuk mengklik arsip. Untuk pindah ke kelas selanjutnya bisa klik ini, lalu kita pindah ke kelas 9A misalkan. Maka akan ada perubahan, loading sebentar. Kemudian akan pindah ke ledger kelas 9 atau ke kelas yang kita inginkan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga cukup jelas. Terima kasih.